Di sebuah hutan rimba, ada sekelompok monyet seperti kalian. Seketika pemburu datang, monyet-monyet itu pun tertangkap oleh jebakannya dan dibawa oleh mereka. Scene bertempat di sebuah penelitian monyet. Salah satu monyet bermata cerah yang terlihat dapat mempermainkan mainan balok susun. Seorang peneliti yang bernama Will Rodman sangat senang atas apa yang ia lihat. Bergegas, Will menuju ke tempat bos besar, yaitu Steve Jacob. Monyet itu dapat menumpuk balok dengan benar secara cepat. Hal itu membuat mereka dapat menemukan obat Alzheimer dari seekor kera. Di saat sedang rapat mengenai kecerdasan kera tersebut, terjadi kesalahan teknis yang membuat kera itu marah dan menghancurkan seluruh isi gedung penelitian. Dengan terpaksa, kera itu harus mati tertembak oleh penjaga di sana. Akibat dari hal itu, usaha yang dilakukannya selama 5 tahun penelitian gagal total akibat ulah monyet itu. Will datang menemui Franklin di tempat monyet si mata cerah dikurung. Ternyata terdapat seorang bayi monyet yang baru lahir. Will pun mengira itulah sebabnya monyet si mata cerah begitu agresif karena untuk melindungi anaknya yang baru lahir. Franklin meminta Will untuk menjaga anak monyet itu karena bosnya menyuruh dia untuk membunuh semua kera akibat kejadian tersebut. Singkat cerita, Will membawa bayi itu ke rumahnya. Will meminta izin ke ayahnya untuk merawat bayi itu. Melihat hal itu, ayahnya sangat senang dengan kedatangan bayi monyet itu. Anak anjing. 3 tahun kemudian, bayi itu sekarang sudah bertumbuh besar dan diberi nama Caesar. Caesar memiliki perbedaan dibandingkan dengan monyet yang lainnya. Dia sangat pintar. Bahkan di umur 18 bulan, Caesar sudah dapat mengenali 24 kata. Ayahnya Will yang mengidap penyakit Alzheimer diberikan obat dari perusahaan tempat Will bekerja. Will pun menyuntikkan obat itu yang akhirnya membuat ayahnya Will sembuh dengan obat itu. Caesar yang melihat bocil bermain sepeda, tiba-tiba rantainya putus. Caesar segera ke tempat bocil itu untuk membantunya, tapi sang ayah langsung memukul Caesar karena membuat anak-anaknya takut. Dengan cepat, Will segera menyelamatkan Caesar. Will membawa Caesar ke kebun binatang untuk diobati oleh dokter di sana. Will mengajak Caesar jalan-jalan ke Redwood, yakni sebuah hutan. Will mencoba melatih Caesar untuk memanjat-manjat pohon agar dia bisa menyesuaikan diri di hutan. Bukan cuma rebahan mulu di rumah kayak kalian. Lima tahun kemudian, terlihat Caesar yang sudah bertumbuh dengan besar karena bebelak. Nutrisi, dukung anak hebat, tumbuh berhati besar. Bebelak 4. Caesar yang sedang melihat pemandangan. Banyak lonte-lonte. Di saat Caesar ke bawah, di bawah Will sedang asik bercumbu dengan si dokter. Melihat hal itu, Caesar memergoki mereka. Ayo lo, mau ngapain? Mesum ya? Caesar menanyakan dari mana ia berasal dan di mana keluarganya. Will menjelaskan kepada Caesar bahwa dulu ibunya di tempat Will bekerja, ibunya pun meninggal karena obat yang telah disuntikan kepadanya. Dan itulah mengapa Caesar begitu pintar. Berpindah ke ayahnya Will, ternyata obat yang disuntikan Will tidak bertahan lama. Penyakitnya kembali dan menjadi lebih ganas. Terlihat di saat dia memakai garpu tidak benar sampai memakai mobil orang lain hingga menabrak mobil lain. Ayahnya Will dimarahi oleh si pemilik mobil. Lalu Caesar yang tidak terima mencoba untuk menghabisinya dan menggigit jarinya hingga berdarah. Karena hal itu, Caesar dibawa oleh polisi hewan ke sebuah penangkaran dan dengan terpaksa Will harus meninggalkan Caesar di tempat itu. Caesar dibawa, lalu Caesar digiring ke tempat yang lebih kecil lagi seperti penjara.
Di sana terdapat banyak sekali monyet yang dikurung seperti Caesar. Will berkata ke Steve Jacob bahwa obatnya berhasil. Will meyakinkan Steve bahwa dia telah menyuntikannya ke ayahnya, dan bukan hanya sembuh, melainkan kecerdasannya meningkat. Steve pun dengan senang dan mulai mempersiapkan Will untuk penelitiannya. Di sisi lain, Caesar diperlakukan tidak selayaknya di tempat penampungan monyet. Mulai dari makanan dan perlakuannya, Caesar diperlakukan oleh petugas di sana layaknya bawang putih. Will mulai meneliti kembali monyet. Kali ini dalam penelitiannya, ia memilih Koba, salah satu monyet yang menurutnya pintar. Di tempat Caesar, semua monyet disatukan layaknya di penjara. Karena Caesar merupakan anak baru dan berbeda sendiri karena memakai baju, Caesar pun ditatar oleh Bang Jago di sana. Di saat sedang gulat, pria aneh yang memperlakukan monyet tidak benar pun langsung menembak Caesar dan monyet satunya lagi. Koba yang diteliti berhasil menunjukkan kecerdasannya dengan menuliskan nama Jacobs, yang kebetulan Jacobs pun melihatnya. Berpindah ke Caesar, lalu Maurice, monyet coklat yang dapat menggunakan bahasa isyarat seperti Caesar, berbicara kepada Caesar bahwa monyet tidak boleh cerdas karena manusia tidak senang jika kera pintar, dan mereka akan dibawa entah kemana. Will pun datang dan menengok Caesar. Will melihat nampaknya Caesar yang tidak diperlakukan dengan baik. Namun karena Will tidak mempunyai hak asuh yang kuat, dengan terpaksa Caesar belum bisa pulang bersamanya. Lalu musuhnya Harry Potter datang dan membawa pengunjung ke tempat Caesar. Caesar pun mencoba untuk mengecoh salah satu pengunjung dengan mengambil sebuah pisau kecil yang tidak diketahuinya sama sekali. Malam harinya, dengan pisau itu, Caesar mencoba untuk keluar dan pergi ke taman untuk mengeluarkan gorila di sana, yang merupakan monyet terkuat atau bisa dibilang abang-abangan lah kalau kata saya mah. Karena hidupnya dikurung mulu, membuat dia merasa aneh ketika pertama kali menginjakkan kakinya. Namun, Caesar mencoba membujuknya, yang membuat gorila itu pun akhirnya keluar dan berterima kasih kepada Caesar. Caesar melemparkan tai ke muka Bang Jago, yang membuat Bang Jago bangun. Di saat Bang Jago lewat, Caesar pun dengan cepat memukul pala Bang Jago. Namun di sana Bang Jago tidak bisa berbuat apa-apa karena sang gorila yang menyuruhnya tunduk kepada Caesar. Gila, pinter banget sih Caesar. Jadi merinding saya. Coba aja pemimpin negara kayak Caesar, kan dunia aman. Lalu Jacobs mencoba untuk meneliti monyet lain atas keberhasilan Will. Will yang sudah berubah pikiran memutuskan untuk tidak ada lagi tes dan memilih keluar dari pekerjaannya. Berpindah ke kebun binatang, Will yang ingin mengajak Caesar pulang harus mendapat perasaan kecewa karena Caesar tidak mau pulang bersamanya dan dia memilih untuk bersama kera yang lainnya. Pada malam harinya, Bang Jago disuruh Caesar untuk membagikan good time kepada seluruh kera. Lalu, saat sedang nongkrong, Maurice berkata, "Kenapa memberikan mereka good time?" Lantas Caesar berkata kepada Maurice bahwa jika kera sendiri itu lemah, sedangkan kalau kera bersama-sama, kera akan kuat. Maurice pun berkata melalui bahasa isyarat bahwa monyet itu bodoh. Mendengar kata-kata Maurice, Caesar pun keluar dan pergi ke rumahnya Will. Caesar pun mengambil obat ALZ 112 yang Will berikan ke ayahnya. Lalu Caesar membawa obat itu dan diberikan ke setiap monyet di sana. Keesokannya, Caesar menunggu reaksi obat itu ke setiap kera di sana. Lalu, pemilik tempat monyet itu heran karena melihat semua monyet yang mengarah ke Caesar seperti sedang rapat. Semua monyet kembali ke kandang kecilnya masing-masing.
tapi tidak dengan Caesar. Ia masih stay di sana. Musuhnya Harry Potter yang memang kesal sama Caesar membawa tongkat listrik dan menyetrum Caesar agar nurut. Caesar pun habis disetrumnya hingga saat yang tepat. Caesar pun langsung menahan tangannya dan berkata, "Seketika saya dan kalian pasti kaget kan? Karena Caesar bisa ngomong." Karena hal itu membuat petugas yang lain dan si gorila terkejut karena Caesar bisa berbicara. Dengan cepat Caesar melepaskan semua kera yang tiba-tiba Malfoy datang dan mencoba melawan Caesar. Karena dia bego, membuat dia harus mati disiram air oleh Caesar. Para kera pun keluar menuju kota dengan dipimpin oleh Caesar. Will yang melihat pintu kamar Caesar terbuka bergegas pergi ke tempat Caesar. Sesampainya Will di sana, Will melihat sudah tidak ada lagi kera dan para penjaga yang juga habis oleh para kera itu. Caesar membawa para kera ke tempat bekerjanya Will, yaitu perusahaan peneliti Gensize. Di sana, Caesar dan lainnya membebaskan para monyet yang ditahan. Berpindah ke Jacobs, yang menerima kabar bahwa Franklin tewas akibat virus monyet. Sesampainya Jacobs di perusahaannya sudah habis dirusak oleh para kera dengan jumlah yang banyak dan mencoba untuk mengejar Jacobs. Caesar dan yang lainnya pergi ke kebun binatang untuk mengeluarkan kawanan-kawanan lainnya. Para kumpulan kera itu pergi menuju kota. Lalu kita diperlihatkan duet maut antara Maurice dan sang gorila, layaknya John Cena dan The Rock. Dengan gaya epiknya, Caesar beserta temannya pergi menuju ke jembatan. Sesampainya di jembatan, ternyata Caesar menyadari bahwa polisi sudah siap siaga untuk menembak mereka, serta helikopter pun dikerahkan. Ini nih yang bikin saya kagum. Gila, keren banget sih Caesar, anjir. Dia membagi kawanan menjadi 3 bagian dengan menyuruh Maurice untuk pergi ke bawah, sedangkan Koba menyerang dari atas. Di saat polisi sudah bersiap siaga, Caesar menyuruh kawanan gorila maju dengan menggunakan bus sebagai tameng. Polisi yang panik mencoba untuk menembaki bus itu, tapi dari kejauhan ada seekor kuda datang, yang ternyata itu merupakan Caesar yang menyuruh untuk melakukan penyerangan. Koba dan kawanannya turun dan langsung menyerang kawanan polisi, sedangkan Maurice datang dan mencoba membantu dari belakang. Satu persatu polisi itu dibuat lari ketar-ketir oleh Caesar. Lalu, datang sebuah helikopter yang menembaki monyet-monyet di sana. Dengan gagah dan beraninya, sang gorila mencoba melompat ke helikopter itu untuk melindungi Caesar. Helikopter itu pun terjatuh dan meledak yang membuat sang gorila itu tewas. Singkat cerita, Caesar dan kawanannya sampai di Redwoods. Lalu, Koba yang tahu akan kedatangannya Will langsung ingin menghabisinya. Dengan cepat, Caesar datang untuk menyelamatkan Will. Will meminta Caesar untuk pulang bersamanya. Will berkata akan menjaga Caesar. Lalu, Caesar membisikkan ke telinganya Will dan berkata, "Kemarin-kemarin kemana aja bego?" Semua monyet pun tunduk kepada Caesar. Mereka hidup aman tentram di Redwoods dan film pun tamat.